Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar, dan juga menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kamu sudah pernah belajar membuat kesimpulan teks. Apakah masih diingat? Kesimpulan suatu teks pada umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan kalimat sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan teks. Yang pertama, menentukan ide pokok. Yang kedua, mencatat kata kunci teks. Yang ketiga, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Waktu minggu kemarin kita sudah mempelajari menentukan ide pokok teks. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Dan kalau untuk kata kunci, ini juga sudah pernah kita pelajari waktu di kelas 5. Dan sekarang disinggung lagi. Di dalam menentukan kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul di dalam teks tersebut. Ya, setelah itu kita membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci. Oke, di sini ada sebuah contoh laporan teks pengamatan. Nanti yang ini dikerjakan ya di buku PSPR-nya, yaitu tentang cacing tanah dan manfaatnya. Ini nanti dibaca satu persatu. Dan Ibu akan kirimkan juga slide-nya ya. Di sini ada sampai 1, 2, 3, ada sampai 3 paragraf. Nah, setelah membaca teks tersebut, tentukan ide pokok, kata kunci, dan juga kesimpulannya. Oke, baru yang tugas selanjutnya. Di sini adalah teks yang juga harus dikerjakan. Sama juga seperti yang tadi, membuat informasi penting, ide pokok, dan juga kesimpulan. Ya, dan juga ini dijawab dulu pertanyaannya, populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Dijawab dulu, baru nanti ditulis dalam peta pikiran. Setelah itu, membuat kesimpulan teks berdasarkan peta pikiran. Oke, nah di sini juga ada tugas selanjutnya, yaitu menulis teks laporan hasil pengamatan. Masih ingat mengenai teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan pengamatan dibuat berdasarkan data-data pengamatan yang kalian lakukan sendiri. Nah, di sini kalian akan melakukan atau menulis teks hasil laporan pengamatan. Yang pertama, yang kalian lakukan adalah mengamati hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Itu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kamu bisa melihat dari internet atau buku pelajaran ataupun ensiklopedia lainnya. Setelah itu, kamu cari informasi berupa habitat hewan atau tumbuhan, serta alasan hampir punahnya hewan tersebut atau tumbuhan tersebut, dan upaya pemerintah untuk melindungi hewan atau tumbuhan langka tersebut. Setelah itu, tuliskan teks laporan pengamatanmu dalam 5 paragraf. Diingat ya, 5 paragraf. Setelah itu, perhatikan kalimat dan tanda baca yang benar dalam menulis teks laporan. Diingat tanda baca. Setiap huruf kapital itu ditulis bagaimana. Dan juga di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital atau setelah titik nama tempat, nama orang, dan lainnya. Nanti dipelajari lagi. Setelah itu nomor 6, gambarlah hewan dan tumbuhan yang kamu amati serta teks laporan hasil. Boleh digambar, boleh juga ditempel ya, ataupun di print atau dicari gambar-gambarnya itu di buku yang lain, baru digunting, baru setelah itu ditempel ke tugasnya. Sertakan sumber bacaan yang diperoleh. Kamu peroleh dari mana? Oke, kalau yang ini dikerjakan di kertas HVS, ya. Membuat hasil laporan pengamatan ini dikerjakan di kertas HVS. Setelah itu kirim ke Bu Christine, ya. Terima kasih. Jaga kesehatannya ya.